Perkenalkan, nama saya Hendriana dari kelas 4-11. Saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian percobaan menggunakan Latin Square Design. Percobaan tentang daya roket berikut, di mana material dan operator dipandang sebagai faktor pembatasan pengacakan. Terdapat 5 buah formula roket yang dinotasikan dengan huruf Latin, yaitu A, B, C, D, dan E. Dengan demikian, desain bujur sangkar Latin akan digunakan pada percobaan ini. Data percobaan dapat dilihat pada tabel berikut. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat hipotesis, di mana hipotesis 1 terdiri dari H0, tidak ada perbedaan daya dorong berdasarkan formula roket, dan H1 paling tidak terdapat satu perbedaan daya dorong berdasarkan formula roket. Selanjutnya membuat hipotesis 2. Hipotesis 2 di mana H0 tidak ada perbedaan rata-rata daya dorong roket berdasarkan material, dan H1 paling tidak terdapat satu perbedaan rata-rata daya dorong roket berdasarkan material. Selanjutnya hipotesis 3. Hipotesis 3 di mana H0 tidak ada perbedaan rata-rata daya dorong roket berdasarkan operator, dan H1 paling tidak terdapat satu perbedaan rata-rata daya dorong roket berdasarkan operator. Langkah selanjutnya adalah menghitung total perlakuan. Total perlakuan untuk formula A sebesar 143, total perlakuan untuk formula B sebesar 101, total perlakuan untuk formula C sebesar 112, total perlakuan untuk formula D sebesar 149, dan total perlakuan untuk formula E sebesar 130. Nilai tersebut didapatkan dari penjumlahan tiap formula. Langkah selanjutnya adalah menghitung sum of square treatment. Sum square treatment yang didapat sebesar 676. Hasil tersebut didapatkan dengan rumus tiap data dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, lalu dikurang dengan total keseluruhan data dikuadratkan dibagi banyaknya data. Maka didapat hasil 676. Selanjutnya, menghitung sum square formula. Sum square formula yang didapatkan sebesar 330. Hasil tersebut didapatkan dengan rumus total tiap perlakuan dikuadratkan, kemudian dibagi banyaknya formula, lalu ditambah, dikurangi total keseluruhan data dibagi banyaknya data, maka didapat hasil sebesar 330. Selanjutnya menghitung sum square material. Sum square material yang didapat sebesar 68. Hasil tersebut didapatkan dengan rumus total tiap material dikuadratkan dibagi dengan banyaknya formula, lalu dijumlah, dikurangi dengan total keseluruhan data dibagi banyaknya data, maka didapatkan hasil sebesar 68. Selanjutnya menghitung sum square operator. Nilai sum square operator yang didapat sebesar 150. Nilai tersebut didapatkan dari total tiap operator dikuadratkan dibagi banyaknya formula dan dijumlah, lalu dikurangi total keseluruhan data dibagi banyaknya data, maka didapatkan hasil 150. Selanjutnya menghitung sum square error. Sum square error yang didapat sebesar 128. Hasil tersebut didapatkan dengan rumus sum square treatment dikurangi sum square formula dikurangi sum square material dikurangi sum square operator, maka didapatlah hasil sebesar 128. Langkah selanjutnya adalah membuat tabel ANOVA. Sum square
Untuk formula, operator, material, error, dan total didapatkan dari perhitungan sebelumnya, di mana sum square formula sebesar 330, sum square operator sebesar 68, sum square material sebesar 150, sum square error sebesar 128, dan sum square total sebesar 676. Selanjutnya, untuk mengisi derajat kebebasan atau degree of freedom, digunakan rumus banyaknya formula dikurang 1. Itu untuk mengetahui degree of freedom dan formula, operator, dan material. Sedangkan untuk degree of freedom error, digunakan rumus banyak formula dikurangi 2 dikali banyak formula dikurangi 1, itu 12. Dan degree of freedom total merupakan total dari degree of freedom. Selanjutnya, untuk mengisi mean square formula adalah dengan membagi sum square formula dengan degree of freedom dari formula, maka didapat hasil sebesar 82,5. Untuk mean square operator, sum square operator dibagi dengan degree of freedom operator, maka didapat 17. Untuk mean square material, sum square material dibagi dengan degree of freedom material, maka didapat hasil sebesar 37,5. Selanjutnya, sum square error dibagi dengan degree of freedom error, hasilnya adalah 10,6667. Selanjutnya, mengisi F hitung. F hitung formula didapatkan dari mean square formula dibagi dengan mean square error, maka hasilnya 7,7348 atau 7,74. Untuk F hitung operator, mean square operator dibagi dengan mean square error, didapat 1,59375. Untuk F hitung material, mean square material dibagi dengan mean square error, didapat 3,51563. Langkah selanjutnya adalah mengetahui F tabel dari percobaan. F tabel yang diperoleh sebesar 3,26. Nilai tersebut didapatkan dari koordinat F tabel, yaitu 0,05,4,12, di mana 0,05 merupakan nilai signifikansi atau nilai alfanya. 4 merupakan degree of freedom dari formula, operator, dan material. Sedangkan 12 merupakan degree of freedom dari error, maka didapat hasil 3,26. Kesimpulannya adalah H0 pada hipotesis 1 untuk formula dan hipotesis 2 untuk material diterima karena nilai F hitung lebih dari F tabel 7,74,3,5 lebih dari 3,26, di mana nilai F hitung untuk formula sebesar 7,74 dan nilai F hitung untuk material sebesar 3,52. Sekian video pembahasan latihan square design ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.